Oke, kita akan membahas mengenai komunikasi efektif ya. Jadi di sini ada Purna menyatakan setidaknya ada 4 jenis kemampuan berkomunikasi secara efektif pada profesional atau tenaga kesehatan. Nah, ini yang akan kita bahas apa aja sih? Yang pertama ada education and training skill, di mana meliputi keterampilan mengajar, presentasi, dan komputer. Kemudian ada therapeutic skill yang meliputi keterampilan mendengar, konseling, dan fasilitas kelompok. Kemudian ada organizational skill yang meliputi keterampilan manajerial, pertemuan, dan wawancara. Dan yang keempat, personal skill yang meliputi keterampilan menulis, asertif, dan pengendalian diri. Kenapa hal ini penting? Karena harapannya mahasiswa saat belajar komunikasi efektif pada pelayanan masyarakat kesehatan, kalian mampu dan memahami menjelaskan komunikasi efektif itu apa. Kemudian kalian juga dapat memahami dan menjelaskan komunikasi efektif pada seorang tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, kalian dapat mengaplikasikan teknik-teknik komunikasi tersebut. Nah, jadi kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi mengenai ini ya, jenis kemampuan berkomunikasi secara efektif pada tenaga kesehatan. Yang pertama ada educational skill atau keterampilan di bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, di sini kenapa sih penting? Buat apa kok kita belajar? Nah, walaupun kalian tenaga kesehatan, kita harus serba bisa ya. Apalagi nanti dalam membantu tenaga kesehatan memberikan informasi dan peningkatan kemampuan pada masyarakat, kita harus punya kemampuan tersebut. Apa aja? Yang pertama, teaching skill. Teaching skill ada keterampilan mengajar. Nah, teman-teman, selain melakukan pelayanan ya, ketika mungkin teman-teman membuat alat bantu gitu, kalian kan pasti juga akan mengajarkan kan, bagaimana cara pakainya, bagaimana penggunaannya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, orang-orang yang tidak memiliki teaching skill akan kesulitan ketika mereka harus melakukan hal tersebut. Makanya mungkin ketika perkuliahan, kan kalian diminta untuk presentasi, bahkan nanti ada KKN juga kalian harus berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, di sana akan dilatih lebih dalam lagi, kalian diasah kemampuannya untuk mengajarkan. Mungkin di kampus dengan teman-temannya, nanti kalau di lapangan dengan masyarakat langsung. Dan masyarakat jangan dipikir loh semudah mahasiswa atau teman-teman yang lain. Kita bisa bertemu orang yang sudah sepuh, yang nggak tahu bahasa Indonesia. Bisa juga kita ketemu anak muda yang dia sombong. Nah, itu teknik mengajar kita pasti akan berbeda. Nah, di sini salah satu teknik mengajar pada orang dewasa. Jadi beda ya. Bedakan antara mengajar pada anak-anak sama mengajaran pada orang dewasa. Jadi kalau kalian hanya mendengarkan saya atau saya hanya ngomong dan tidak menanyakan apapun pada kalian, maka kalian pasti akan bosan. Sedangkan kalau orang dewasa itu lebih senang pembelajaran berdasarkan pengalaman. Jadi mereka learning from experience. Tanyakan dulu apa yang menarik bagi mereka, apa yang eh, pernah mereka alami yang berhubungan dengan apa yang akan diajarkan. Nah, jadi experiential learning itu adalah metode pembelajaran yang memberikan pengajaran melalui proses kehidupan seperti pengalaman bekerja, hobi, minat, dan kegiatan pembelajaran non-formal. Itu lebih enak lagi. Nah, di sini ada siklus yang tidak berhenti, yaitu experiencing, publishing, processing, generalizing, dan applying. Apa sih Bu itu experiencing? Itu adalah seseorang mengalami kejadian atau peristiwa. Misalkan, oh saya kemarin sakit diabetes mellitus, kemudian kaki saya diamputasi. Nah, setelah mereka mendapatkan pengalaman, maka tahap selanjutnya dia akan menginformasikan atau berbagi cerita tentang reaksinya. Dia akan cerita setelah melakukan amputasi itu saya sedih banget, saya gini, saya jadi merasa tidak berguna, saya mau menjadi beban di keluarga saya, misalkan ya. Nah, ketika mereka memberikan atau menginformasikan cerita tentang reaksi tersebut, maka itu disebut proses publishing, gitu ya. Dia mempublish perasaannya atau reaksi-reaksinya. Nah, kemudian setelah itu akan terjadi proses processing di mana ada diskusi, gitu kan? Ada diskusi, ada diskusi di mana
mereka atau orang yang diajak tadi ya, publishing tadi akan menceritakan itu yang sabar. Atau mungkin dia cerita kepada orang yang sama-sama post amputasi. Saya dulu juga seperti itu, merasa gini-gini, tapi saya bisa berguna kalau ternyata saya makanya saya pesan kaki palsu misalkan gitu ya. Nah, di hasil diskusi tersebut maka terbentuklah kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut disebut generalizing ya atau umum. Nah, di sini di tahap applying atau proses akhir, seseorang itu, oh ya, ternyata saya harus menerima kondisi saya karena sudah terjadi hal ini, maka saya berbenah diri, saya memasang kaki palsu, saya belajar, saya harus bermanfaat dan tetap berguna walaupun tidak bisa semaksimal mungkin. Gitu ya. Jadi di sini aktivitas mengajar itu lebih enak ketika kita ada diskusi kelompok, diskusi kasus, diskusi insiden kritis, simulasi, kemudian bermain peran atau role play, kemudian latihan keterampilan praktis, ada latihan praktik lapangan, proyek lapang, proyek aksi, metode laboratorium, coaching, ada macam-macam ya. Ada demonstrasi, seminar, konferensi, konseling, terapi kelompok, dan pengembangan komunitas. Selanjutnya, selain bisa mengajar nih, kita kan tadi dengan cara pembelajaran dewasa. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menyampaikan data informasi kepada masyarakat secara efektif. Nah, di sini disebut presentation skill atau kemampuan keterampilan penyajian data. Seorang presenter itu harus bisa menyampaikan informasi yang jelas dan benar dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi teman-teman kalau di perkuliahan mungkin bisa cek salah satu kemampuan kalian yang akan diuji nanti di ujian kompre gitu ya. Jadi ujian sebelum di UAP itu nanti kalian akan gimana sih teaching skill dan presentation skillnya kalian dalam menjelaskan. Maka ketika apapun kan ada SOP, melakukan kegiatan. Nah, di situ bisa digunakan sebagai kalian eh, melakukan tindakan presentasinya. Nah, ini ya, beberapa hal nanti bisa ditanyakan oleh seorang presenter mengapa saya diminta untuk melakukan presentasi. Kalian harus tahu dulu, terus apa yang orang ingin apakah orang ingin mengetahui apa yang akan saya kerjakan atau karena saya dianggap sebagai orang yang punya kompetensi. Jadi ketika kamu presentasi, maka kamu dianggap orang yang mampu menjelaskan atau menyajikan data. Kemudian kepada siapa saya akan melakukan presentasi. Jadi kalian harus tahu kepada profesional, kepada mahasiswa ataupun ke masyarakat, kalian harus tahu dulu audiennya kayak apa. Kalau kira-kira sudah sepuh ke lansia, kita nggak mungkin dengan tolong nanti absennya via WA aja atau tolong ini di scan barcode. Nah, itu akan menyulitkan bagi beliau. Gitu ya. Jadi ketika kita presentasi, kita harus tahu audien kita siapa dan mereka bekerja di bidang apa, mereka model orangnya seperti apa, sebanyak apa. Nah, itu akan gunanya ketika kita membuat metode penyampaian presentasi kita. Kemudian apa yang akan disampaikan ini juga harus tahu, jangan sampai terjadi misleading atau misunderstanding ketika presenter menyampaikan informasi yang tidak dibutuhkan oleh klien atau audien kita. Dan terakhir, materi apa yang menarik gitu ya. Jadi biasanya kalau teman-teman presenter itu eh, bisa membuat apa namanya ice breaking dulu di awal, gitu ya. Nah, kemudian pada umumnya urutan presentasi ada 5 ya. Yang pertama ada pembukaan, kemudian outline presentasi atau garis besarnya, kemudian pengembangannya apa, ringkasan, diskusi singkat, serta pertanyaan yang harus dijawab. Gitu. Jadi adalah urutan-urutan dalam presentasi. Untuk lainnya kalian bisa baca karena sudah tiap semester atau tiap harian kalian lakukan. Selanjutnya, nih ya, presentasi itu dianggap gagal apabila presenter kurang memperhatikan apa yang berkaitan dengan aktivitas berbicara atau speaking. Contohnya, secara hati-hati menggerakkan postur tubuh kalian cuma diem aja. Nah, itu juga tidak bisa digunakan sebagai eh, cara yang baik ya. Itu akan dianggap gagal. Kemudian tetap melakukan kontak mata. Itu harus. Jangan sampai kalian cuma baca. Bagian mewe, gitu. Nggak boleh ya. Selanjutnya tidak menggerakkan tangan secara berlebihan. Misalkan, oh ya,
Ini, nah itu juga nggak baik. Jadi gunakan secukupnya, gitu ya. Jadi gerakan tangan itu untuk menekankan, memberikan penekanan, atau hanya untuk sekedar memberikan selingan, jangan berlebihan. Kemudian jaga gerakan mata agar sesuai dengan ucapan, gitu ya. Nanti kalian ngomong tapi gitu-gitu kan nggak cocok, nggak bagus. Nah, yang ketiga ada computer skill, ada kemampuan komunikasi seorang pengelola dalam mengaplikasikan software ya. Jadi kalau ini sih, kalau istilah sederhananya, kalau di zaman dulu itu kan komputer itu yang pertama kali itu kan hanya kalkulator aja ya. Nah, prosesnya adalah ada input, proses, output, dan feedback. Ya, siklus IPOF. Jadi input itu kita proses memasukkan informasi, kemudian diproses, ada pengeluarannya, kemudian dia lakukan feedback begitu. Jadi ada perangkat lunak. Jadi di sini kalau sekumpulan perintah bahasa, kemudian ada lagi langsung ya nanti teman-teman bisa baca yang lainnya. Eh, Selanjutnya ada perangkat keras. Kemudian ini hardware-nya ya kalau fungsi input itu ya kayak papan ketik, mouse, perekam suara gitu. Dan jaringan komunikasi ya, ini juga penting banget. Nah, selanjutnya ada therapeutic skill. Jadi keterampilan yang berhubungan dengan komunikasi interpersonal. Ya, jadi kemarin kan pernah kita sebutkan kalau perkomunikasi eh, interpersonal itu akan melibatkan minimal dua orang. Jadi bisa saya dengan pasien ataupun saya dengan masyarakat. Ya, dalam rangka penyembuhan dan pencegahan penyakit. Jadi proses terapeutik skill itu tidak hanya dalam proses kalian sekedar bertanya. Atau kemarin saya katakan kita harus membuat komunikasi yang efektif atau mereka merasa nyaman dengan kita. Tapi tujuan keterampilan ini selain dalam rangka perawatan penyembuhan juga melakukan edukasi serta membujuk pasien atau masyarakat agar mau berperilaku hidup sehat. Nah, keterampilannya itu ada tiga. Listening, counseling, dan fasilitasi kelompok. Apa aja sih itu? Yang pertama, listening. Ini adalah keterampilan mendengar. Kita sering sadar bahwa saya sendiri juga merasa bahwa kita itu lebih senang ngomong, mengeluh, atau cerita daripada mendengarkan. Kan? Nah, ini juga bukan hal yang baik. Maka kita sebagai seorang tenaga kesehatan, karena kita lagi-lagi kaitannya dengan manusia, maka kita harus punya keterampilan mendengar keluhan dan memberikan atensi kepada lawan bicara. Kalau di pertemuan sebelumnya sudah saya paparkan bahwa kita itu tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita juga berempati. Kita juga harus ada keinginan untuk membantu dia dan tidak ada tendensi apapun. Itu ya. Jadi kita harus mendengar dengan baik dan kita lihat bagaimana sih dia. Misalkan tadi ya saya contohkan bahwa dia pos amputasi karena diabetes mellitus. Nah, itu kita lihat bagaimana dia responnya. Dia menceritakan dengan kesedihan. Ya, kita berikan wajah sedih dan malah, "Oh, ini ya Pak. Oh gitu. Oh itu mah sudah biasa, nggak boleh seperti itu ya." Nah, keterampilan mendengar sendiri berkaitan erat dengan memberikan atensi atau perhatian yang menyeluruh saat lawan bicara menyampaikan pendapat. Jadi jangan disambi-sambi misalkan. Oh, sambil, mana? Itu nggak boleh. Ya. Selanjutnya, dalam proses memberikan atensi ada tiga zona. Zona atensi luar, atensi dalam, dan zona imajinasi. Nah, yang pertama, saat petugas kesehatan mendengar pendapat atau keluhan, maka kita berada di zona satu. Ya, zona satu yaitu perhatiannya fokus pada klien dan lingkungan yang ada di luarnya. Jadi kita harus perhatikan dia bagaimana. Setelah beberapa lama dalam proses tersebut, kita akan beralih ke pikiran dan perasaan terhadap klien di zona dua. Ya. Dia ngobrol, kita tanggapi. Nah, ketika dia mulai terlihat menangis misalkan atau memberikan respon sakit. Nah, itu kita beralih ke zona 2. Misalnya ketika ini ya contoh
Yang ada di sini ketika petugas kesehatan mendengarkan keluhan lansia yang sulit buang air kecil karena masalah kelenjar prostat, maka kita juga harus mengalihkan perhatian juga ke perasaan dirinya yang merasa iba dan kasihan. Kemudian timbul asumsi kenapa lansia tersebut mengalami hal demikian. Jadi kita harus pikiran, oh kenapa sih? Ya, pada zona ini tadi ya kita sudah beralih dari zona satu. Nah, kita setelah itu juga harus beralih ke zona 3, yaitu mulai membayangkan jika hal tersebut terjadi pada dirinya atau orang tuanya gitu. Jadi kita harus membayangkan, oh kalau itu terjadi pada aku atau keluargaku, maka apa yang harus aku lakukan? Ya, jadi kita jangan sampai terjebak hanya di situ, tapi kita juga harus langsung kembali ke zona satu untuk memperhatikan klien gitu. Jadi ini gambarannya. Ketika kita berada di zona tersebut, kita melihat pasien atau klien kita bagaimana kondisinya. Nah, sesaat kemudian kita memproses apabila perasaan kita mengikut ikut sedih atau empati ya. Kemudian di zona 3 kita berimajinasi seolah-olah hal tersebut terjadi pada kita atau pada orang tua kita. Gitu. Jadi jangan sampai hanya bolak-balik di sini tapi harus kembali lagi. Sehingga circle di sini akan berjalan dengan baik. Itu jadi tenaga kesehatan akan stabil. Kita sebagai seorang tenaga kesehatan, empati kita ya jalan gitu, bukan malah ikut sedih, bukan malah kita seolah tidak peduli. Ya. Kemudian selanjutnya, ini ya, 5 perilaku yang baiknya dijalankan dalam mendengar. Yang pertama, duduk dengan posisi yang tepat, menjaga keterbukaan dengan klien. Kemarin saya katakan tidak boleh sekakep, tangannya terbuka, wajahnya menatap, dan tidak boleh disambil mainan handphone. Kemudian tidak terlalu jauh dengan klien, misalkan, oh dia ada di ujung sana, gimana Pak? Gimana Pak? Itu juga nggak boleh. Selanjutnya, menjaga kontak mata yang wajar, kemudian menjaga tetap santai, gitu ya. Kemudian nanti yang lain bisa dibaca sama teman-teman. Ini ya, komunikasi yang efektif juga ada 6. Memperhatikan klien dan menghindari penilaian. Jangan sampai, apa iya Pak sakit? Ah, masa sih? Jangan sampai membuat mereka seolah, kok, kok perawat atau ofisnya ini gimana sih? Nggak perhatian banget gitu ya. Dan nomor 2, menekankan atau menunda terhadap nilai-nilai kehidupan yang dianut klien. Kemudian yang ketiga, memperhatikan perilaku saat mendengar. Jadi ketika kita mendengar itu kita lihat juga mungkin dia menggoyang-goyangkan atau mengeluh sakit. Kemudian memperhatikan kenyamanan saat duduk dan mencegah asumsi-asumsi serta tidak terlalu berlebihan dalam menasihati. Misalkan, ya pun nggak gitu toh Pak, jenengane mangane koyo ngono ah aku loro. Nah, kayak itu nggak boleh ya. Jadi kita nggak boleh menjudge seorang klien. Misalkan tadi yang amputasi, oh, pasti kan manis terus minum teh panas ya. Makanya ya jangan nyalahin dong kalau diamputasi, yang salahnya sendiri. Tidak boleh. Oke. Yang kedua ada konseling atau keterampilan konseling, di mana di sini kita selain mendengar, memperhatikan, kita juga memberikan intervensi konseling ya. Jadi konseling itu jangan dipikir hanya dilakukan psikolog. Itu juga semua tenaga kesehatan harus bisa memberikan konseling. Apa aja sih? Gitu. Jadi kita pakai fokusnya prinsip adalah klien center atau pusat perhatian klien ditujukan pada klien sebagai pasien, bukan ditujukan kepada petugas kesehatan, gitu ya. Nah, poin pentingnya adalah setiap orang yang datang kepada konselor adalah orang yang sedang butuh perhatian, gitu ya. Pasien kita butuh perhatian kita. Konselor harus memahami apa yang klien pikirkan dan rasakan untuk mengetahui apa yang klien butuhkan. Bukan malah bukan malah kalian curhat ke mereka, tapi biarkan mereka mengungkapkan unek-uneknya. Ketika klien harus mengetahui apapun perasaan konselor tentang dirinya. Kemudian konselor menerima hak klien untuk memutuskan, jadi kita tidak boleh memaksakan keputusan kepada klien. Misalkan, langsung aja Pak di anu alat bantu, harus itu Pak, nggak boleh. Jadi kita hanya bisa memberikan masukan dan sugesti-sugesti, dan untuk keputusan akhir ada di klien atau pasien kita. Kemudian kelima, ketika klien sedikit saja mengetahui bahwa konselor memahami dan menerima mereka, maka mereka akan memiliki sikap terbuka atau kemungkinan untuk berubah dan berkembang. Dan yang terakhir,
Apabila klien merasakan bahwa hubungan dengan konselor hanya untuk mengubah sikap mereka, maka mereka akan tertekan dan menolak. Jadi, misalkan kamu dinasihatin nih, tapi kamu ngeyel. Itu kan pasti karena orang yang ngajak ngobrol kamu tidak dengan cara yang baik. Nah, ini nanti dibaca ya, keterampilan konselor itu ada keterampilan bertanya, kayak misalkan ya, contoh ya, apa yang kemudian terjadi? Apa yang kamu rasakan? Misalkan, tapi tidak harus dengan bahasa Indonesia dong ini. Tapi meskipun Bapak, oh ya 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 ya, gimana sih Pak? Oh ya Allah, kasihan banget ya Pak. Nah, jadi kita bisa memberikan ekspresi atau penekanan apabila dia sudah menjelaskan apa yang kita tanyakan. Kemudian apabila memang dirasa perlu kita tekankan itu hal yang eh, kamu ikut sedih atau kamu ikut merasa oh bagaimana ya ini gitu kan. Kemudian contoh lagi meneruskan informasi. Kita tadi dia tanya, saya punya anak. Loh anaknya ada berapa, Pak? Sudah menikah ya? Berapa yang menikah? Paling kecil usia berapa? Itu tanya, segera tanya aja. Kemudian mengklarifikasi informasi. Loh, tadi katanya mau pindah. Atau hanya itu aja, Pak? Coba saya dijelaskan. Nah, itu kita menggali lagi informasi dari dia. Kemudian mendorong klien untuk berbicara. Misalkan dia tidak mau cerita, enggak Pak, pun yes, pun ngenten mawon pun. Loh, gimana Pak? Yang dirasakan apa? Atau ada masalah lain yang bisa diceritakan? Nah, itu kita yang harus pintar-pintar merayu ya. Nah, yang harus dihindari, yang pertama adalah leading question, ya, atau pertanyaan yang sifatnya menggiring. Contohnya, apakah Anda sudah berhenti memukul istri? Nah, itu kan, loh, kok kamu menyalahkan aku? Atau, loh Pak, lah apa mau diamputasi lagi? Nah, gitu kan. Itu kalimat yang menggiring atau leading question. Kemudian yang kedua ada value laden question atau pertanyaan yang membebani klien dengan nilai. Ya, contohnya, apakah dengan menjadi homoseksual membuat perasaan Anda merasa bersalah? Nah, itu kan menjadi beban. Ya, kita tahu bahwa dia pasti merasa bersalah. Gitu. Yang ketiga, pertanyaan yang konfrontatif atau membenturkan. Oh, apa benar jenengan masih cinta sama istri jenengan? Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian ada keterampilan menyimpulkan. Reflection atau decoding itu kita menyimpulkan karena klien kan banyak bicara. Bla 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 ini ya sebenarnya. Ketika kami tinggal di asrama tahun kemudian pindah kotanya saya mengira saya terus saya kayak nah, 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 nah. Oh, jadi ada keanehan di tubuhnya. Jadi kita bisa mengambil poin-poin penting pada eh, apa yang diceritakan oleh klien. Kemudian ada keterampilan memilih kesimpulan ya. Ya, misalkan dia cerita bla 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 saya HIV, bla 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 saya dikucilkan. Nah, intinya adalah dia merasa dikucilkan karena dia menderita HIV. Kemudian keterampilan membangun empati. Contohnya ya, kalau dia cerita ngalor ngidul, biasa ya. Kalau lagi curhat kan muter kita simpulkan. Oh, ternyata dia merasa marah atau dia tersinggung atau dia sedih atau dia merasa dikucilkan seperti itu. Kemudian keterampilan memeriksa pemahaman diri sendiri. Di sini juga memiliki keterampilan untuk memastikan bahwa dirinya telah memahami perasaannya. Kemudian yang C ada grup fasilitator skill, di mana ini fasilitasi kelompok. Nah, ini biasanya eh, bisa tangan stres, relaksasi, senam, atau di mana ada penyuluhan yang saling mendukung ya. Jadi ini kelompok pendidikan, kelompok diskusi, terapi, pendukung sebaya, kelompok studi kasus, kelompok perencanaan kurikulum, dan penanganan stres. Nah, banyak ini contohnya. Bisa dibaca yang di sini. Selanjutnya ada organizational skill. Yang pertama ada managerial skill atau keterampilan mengelola. Jadi tenaga kesehatan itu wajib mengelola. Nanti di semester berikutnya kalian akan kuliah manajemen karena itu penting. Kita akan mengelola sumber daya sehingga bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Gitu ya. Dan efisien. Organisasi mampu mencapai tujuan dengan sumber daya yang seoptimal mungkin. Gitu. Jadi tenaganya ada berapa ya kita optimalkan. Kemudian ada meeting skill di mana ini
keterampilan merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pertemuan yang dilakukan secara kelompok. Gitu ya, jadi di sini kita bisa melakukan hal atau memanage pertemuan-pertemuan yang baik. Yang ketiga, interview skill atau keterampilan dalam melakukan wawancara. Ini penting juga. Apalagi kita butuh informasi yang sedalam-dalamnya yang berhubungan dengan apa yang akan kita berikan solusi, gitu ya. Nah, untuk wawancara sendiri ada dua, ada struktur dan tidak terstruktur. Nah, yang struktur itu menggunakan wawancara baku. Jadi kayak SOP-nya kalian, misal, oh kalian mau pasang alat, oh dia mau pasang alat bantu untuk kaki ya pas amputasi tadi. Kita tanyakan apakah ada luka, apakah sudah pernah menggunakan. Nah, itu kan ada catatan apa saja yang wajib kita tanyakan. Nah, sedangkan untuk wawancara tidak terstruktur, itu hal yang khusus sehingga organisasi dan lembaga tidak ada metode baku. Jadi contohnya misal luka, ini ada luka, ini kemarin kenapa? Misalkan, oh iya itu saya itu kalau ke kamar mandi males pakai kursi roda, jadi saya eh, jalan berangkang itu ya. Saya jadi tertatih-tatih, mungkin itu luka jadinya tergesek jadi luka, saya kurang tahu misalkan. Nah itu adalah sesuatu yang tidak ada patokannya untuk wawancaranya. Kemudian yang keempat, personal skill. Yang pertama ada written. Kemampuan menulis itu juga penting karena di situ semua kegiatan seorang tenaga kesehatan itu harus dicatat. Oke, catat yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan. Gitu ya. Di situ ada assertive skill, di mana kemampuan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi dengan pendekatan yang rasional. Kemudian ada self-awareness atau kemampuan untuk mencatat dan menggali secara bertahap dan terus-menerus aspek-aspek yang ada dalam diri seseorang. Nah, di sini materinya kan sudah nih ya, tapi saya ingin memberikan nah, tugas untuk kalian untuk mata kuliah ini sesuai dengan pemetaan kita kemarin. Jadi, untuk pertemuan hari ini, kita harus ada nih ya, praktik komunikasi dalam pelayanan pada pasien, contoh praktek komunikasi, asesmen dan testing. Silahkan dibuat. Kemudian waktunya 1 minggu. Ya, jadi kalian membuat video praktek komunikasi terapeutik dengan pasien pada proses saat asesmen dan atau ya testing. Pilih. Kalian bisa pilih salah satu waktunya. Nanti kalian videonya dibuat sekelompok sesuai kelompok sebelumnya. Kemudian video minimal 5 menit. Kemudian video diupload di YouTube. Kemudian link dikumpulkan di sini. Oke. Setiap mahasiswa harus mengumpulkan link tersebut. Waktu 1 minggu itu dari tanggal 13. Oke, sampai sini. Nanti kalau ada yang bertanya, silahkan bisa komen. Jangan lupa di subscribe dan like. Kemudian silahkan bertanya eh, sebagai dasar kalian untuk presentasi pertemuan hari ini. Begitu saja. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Teman-teman di kelompok minggu depan ada komunikasi digital dalam menunjang keprofesian. Silahkan kelompok 2 dipersiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.